Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sosbud Kreatif Media Podcast. Saat ini kita kedatangan tamu spesial nih, Abangda Sika Songge. MHR Sika Songge. Nah ini sepak terjangnya di Himpunan Mahasiswa Islam sudah panjang banget. Nanti kita bakalan dengerin cerita beliau dari beliaunya sendiri nih. Kalau ngomongin soal HMI nih Bang, gini, apakah Abang ini kader yang melalang buana sudah jauh, sampai mana sih jauhnya gitu Bang? Kalau kita kan, kalau saya nih kader HMI tapi masih baru lah. Kalau Abang ini sudah tingkatannya di mana gitu? Kalau misal gitu. Sudah tingkatannya. Pertanyaannya kayak orang banyak matematika, fisika ya. Iya. Ya, saya kira menjadi keharusan saya lah ya untuk ikut memperkuat posisi HMI dalam arti memberikan muatan terhadap proses perkaderan. Ya. Kenapa? Karena HMI lahir untuk umat dan bangsa, sesuai dengan tantangan keumatan kebangsaan, maka HMI selalu aktual memberikan jawaban-jawaban itu. Dan saya kira seluruh alumni HMI termasuk saya, kita punya peran untuk memperkuat posisi training sehingga output perkaderan kita itu sanggup membaca kondisi secara objektif dan sanggup memberikan tawaran-tawaran solutif, pemecahan-pemecahan terbaik apa yang dihadapi oleh umat dan bangsa kita, kira-kira begitu. Nah pertanyaannya sampai di mana ya, saya keliling Republik ini. Saya keliling ya? Republik ini di agenda saya di bulan Januari kemarin ya, Januari 2002 itu saya mulai dari Kupang tanggal 12 sampai 15, kemudian bergeser ke Makassar tanggal 15 sampai tanggal 18, bergeser ke Tanjung Pinang, kemudian dari Tanjung Pinang saya bergeser ke Ternate, dari Ternate saya bergeser ke Batam untuk milad HMI, dan hari ini saya di Surabaya. Wah, keren. Tepuk tangan dulu itu. Iya. Itu insya Allah nanti malam besok malam saya sudah di Semarang untuk LK2 juga. Gitu Bang. Insya Allah. Keren. Itu apa sih Bang motivasi dan harapan Abang untuk keliling Indonesia gitu sampai detik ini ya Bang ya? Ya pertama saya belajar dari senior-senior kita, dari Bang Akbar, benar. Ya Bang Humaydi Saifromas, Bang Abdullah Mahwa, Cak Nur sendiri, ya. Gitu. Kemudian mungkin lebih dari itu saya pernah di Jogja ya, jadi saya cukup merekam jejak hidup Pak Lafran Pane itu, kesederhanaan beliau, komitmen beliau, cara dia merawat HMI dengan independensi full. Pak Lafran itu meskipun dia pendiri HMI, tapi dia tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan HMI di level manapun, baik level komisariat, cabang sampai ke tingkat PBHMI. Dan saya pikir prototipe Pak Lafran ini harus kita ambil untuk menjaga kontinuitas, menjaga kejernihan perkaderan HMI. Nah gitu. Itu ada lembaganya sendiri ya Bang pastinya kalau mau mengisi training dan lain sebagainya. Ya, jadi pertama kan begini, kita kan di HMI ini kan proses lembaga perkaderan toh. Jadi menurut saya lembaga alternatif dari krisis ke pendidikan kita sendiri, saya kira ya. Dia lebih menciptakan sumber daya yang memiliki kemampuan komitmen, loyalitas, militansi. Nah disitulah digodok di HMI, sehingga saya memahami perkaderan HMI itu seperti layaknya seorang ibu membuat sambal. Apa itu Bang? Menarik. Sambal itu kan unsurnya banyak sekali, ada cabai, ada berambang merah putih, ada tomat, ada laos, ada kemangi, ada garam, ada bawang putih juga. Bawang putih, ya, itu kan banyak sekali unsur diperlukan sambal itu. Nah dimasukkan ibu di mana di HMI. Tidak di apa namanya sambal itu apa sambal namanya tuh? Cobe. Nah, itu cobe. Sekarang yang paling modern lagi, tekan apa namanya? Ada apa itu? Yang buat sambal itu sekarang. Wah, saya lupa itu. Dulu cobe ya. Cobe lah ya Bang ya. ya. Kan diulik toh. Iya benar. Gitu. Lantas berubahlah semua itu kan. Dia mengalami metamorfosa. Sifat bendanya zatnya pun berubah. Ya kan? Kemudian bentuknya pun berubah. Sifat yang berubah, rasanya pun berubah gitu loh. Nah, jadi training itu merubah semua orang dari HMI dari Sabang sampai Merauke. Input HMI ini kan dari Sabang sampai Merauke.
masing-masing punya latar karakter, latar kultural, latar nilai yang berbeda-beda gitu. Nah ini kalau tidak direkonstruksi, tidak dipola dengan baik, nggak apa negara dan umat ini ya, gitu ya. Maka situlah saya lihat peran penting HMI dengan perkadirannya, dia merekonstruksi gitu loh. Seluruh input HMI dari berbagai ragam tempat di cabang sampai Merauke ini dengan berbagai macam kultural ini masuk ke HMI, diolah di training dari level LK1 ke LK2 ya. Kemudian ke advance. Sebelumnya ada training khusus yang lain semacam untuk kayak saya ini harus ikut senior course dulu kan, senior course. Dan ada banyak training khusus lainnya gitu. Anda jadi jurnalistik juga harus kursus juga kan, training juga. Untuk menjadi aktivis dakwah yang bagus juga harus training juga kira-kira begitu. Nah itu semua training itu adalah termasuk keterlibatan kita di kepengurusan dari LK1 dari tingkat komisaris sampai PB HMI itu semua itu proses training gitu, menggodok orang. Jadi merubah wataknya, merubah karakternya, merubah attitude merubah hal-hal yang sifatnya subjektif, hal-hal yang sifat primitif, hal-hal yang sifatnya kafir lah ya. Itu masuk di HMI gitu loh. Sehingga keluar itu menjadi objektif, dia menjadi modern, dia menjadi muslim, kira-kira begitu. Nah itu kan. Nah sehingga kita keluar HMI itu nggak lagi kita bicara soal pluralisme lokal kita masing-masing gitu loh. Saya NTT, ini orang Papua, ini Jawa, ini Kalimantan, Dayak, Bali, Madura, selesai gitu loh. Tapi kita sebenarnya anak umat yang berpikir modern, anak yang yang Islam, dan kita sudah bicara pada level objektif itu nilai, gitu loh. Tidak lagi kita tersekat-sekat lah ya. Tersekat oleh nilai-nilai lokal. Iya benar. Ya kita bertemu situ. Nah bayangkan kalau seandainya HMI melakukan itu secara baik, maka proses transformasi negara menjadi sangat baik. Ya, HMI efek dan perkadiran maka umat bermartabat, bangsa pun bermartabat karena input yang diberikan HMI itu luar biasa. Benar. Gitu kira-kira. Saya juga merasakan kok. Iya. Pasti merasakan di sini semuanya merasakan. Gini, terkait dengan cerita perjalanan Abang di HMI ini sangat menarik banget ini Bang kayaknya ya. Tapi kalau saya lihat di Google banyak banget tulisan-tulisan Abang gitu. Nah tadi kita sempat berbicara gitu sebentar. Nah tulisan-tulisan Abang kenapa sih kok gak dipublish lagi gitu, kenapa? Ya hampir setahun ini saya nggak nulis lagi. Nulis banyak ya, tapi tidak saya publish ya. Karena memang saya dapat warning dari beberapa kawan itu, kemudian juga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mungkin dia sayang sama saya kali ya, bilang untuk sementara di stop dulu lah pandangan-pandangan kritis itu gitu loh. Padahal menurut saya bahwa seorang kader yang kritis itu bukan sekedar kritisisme yang absolut tidak ya, tapi didasari oleh nilai tauhidnya gitu loh. Pandangan tauhid itu mempengaruhi alam intelektualismenya gitu. Nah, alam intelektualisme itu kemudian membawa dia menjadi sangat kritis memahami realitas kan gitu kan. Nah, karena itu saya melihat bahwa kritisisme itu adalah dakwah gitu loh. Kritisisme itu karena untuk mencegah, membangun tindakan-tindakan baik, amar ya. Kemudian mencegah kemungkaran itu loh. Negara yang mungkar itu harus cegah gitu dalam pikiran kita, sehingga negara berjalan pada siratul mustaqim, negara berjalan sesuai dengan kita luhur para pendiri bangsa kan. Karena pendiri bangsa kita ini kan orang-orang terdidik ya. Mereka adalah para ilmuwan, para ulama, dan para aristokrat gitu loh. Lahir dari rahim ibu-ibunya yang terdidik, orang sekolahan dan punya latar agama yang sangat kuat gitu loh. Mereka mampu menghadirkan negara hari ini, negara kita yang luar biasa. Ada Pancasila sebagai landasannya, kemudian ada konstitusi sebagai sistem kerja, dan ada ujung mau dicapai gitu loh. Tapi kemudian hari ini kan dibajak ya. Konstitusi di amandemen sekian kali sehingga terasanya Pancasila nggak nyambung di negara gitu loh. Akhirnya kira-kira begitu. Nah kayak gini maka HMI harus ngomong gitu loh. Ya ngomong. Yang diomong HMI itu juga bukan sesuatu yang bersifat lelucon gitu loh atau asal ngomong, tapi memang kesadaran anak bangsa, kesadaran anak umat untuk meluruskan arah bangsa gitu loh. Sehingga bangsa ini berjalan secara beradab, bermartabat dan sanggup menjawab kebutuhan bangsa sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsanya. Nah kira-kira itu. Saya yakin sekali misalnya Hatta, Yamin, Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, Soekarno dan teman-teman semua itu adalah orang-orang baik, orang terdidik gitu loh. Dan mereka itulah kemudian mewarisi nilai kepemimpinan luhur pada kita anak-anak HMI.
gitu. Nah maka menurut saya bahwa anak HMI harus bisa menjiwai pemikiran besar para pendiri bangsa. Kita ini anak ideologis itu, anak pewaris dari para pendiri bangsa. Maka sudah selayaknya anak HMI harus berada pada garda terdepan untuk memimpin perjalanan bangsa ini gitu, ya kan? Karena itu maka setiap anak HMI menempati jabatan elit negara, dia berkomitmen untuk menjaga kehormatan umat, gitu ya. Dia berkomitmen kuat untuk merawat bagaimana umat terhormat gitu. Ya, nah itu tujuan HMI. Jangan sampai ada jabatan di atas di bawah presiden tapi tidak punya makna bagi umat dan bangsa gitu. Ya, umat terintimidasi, dibubarkan misalnya, para ulama darahnya ngalir di masjid dan ulama kita tersandra secara moral dipenjarakan tanpa ada alasan. Ini menurut saya harus jadi beban moral bagi HMI, gitu, beban moral gitu. Karena itu tidak didorong untuk membangun watak-watak negarawan anak HMI gitu, ya, dibangun supaya dia punya komitmen umat dan bangsa. Maka seluruh posisi kita itu lahirlah orang-orang seperti itu, tanpa lagi dia membicara kepentingan dirinya, kepentingan kampung halamannya, tapi bangsa dan negara adalah menjadi mindset kader HMI. Begitu Adinda. Iya benar. Nah mungkin tadi kan sempat disinggung soal kepenulisan. Sekarang mungkin lagi di mana Bang? Lagi menjadi peneliti di mana? Saya dulu waktu masa Pak Habibie, saya di SIDES ya, Center for Information and Development Study. Itu lembaga semacam center ICMI gitu ya. Jadi itu tugas kita adalah menganalisis, meneliti, membaca arah kecenderungan umat dan bangsa, kita berikan supporting, terus bahan-bahan itu menjadi langkah kebijakan negara. Karena kita waktu itu kan merupakan sparring partner dari para government, toh NGO itu kan sparring partner government gitu loh. Maka dia harus memberikan supporting terhadap gagasan-gagasan terbaik untuk pelayanan umat dan bangsa. Nah posisi dari pada saat itu waktu itu Mas Adi mimpin, Mas Adi di sini di Jawa Timur juga ada Mas Burhan Latif juga memberikan kontribusi cukup banyak terhadap SIDES pada saat itu. Nah hari-hari ini nih saya nggak tahu negara kita ini apakah berjalan sesuai dengan arah pemikiran para pendiri bangsa, juga saya juga hampir-hampir tidak melihat arah itu, karena lembaga-lembaga riset kita sudah mengalami kooptasi gitu. Ya. Lembaga-lembaga riset kita harusnya menjadi kekuatan negara, menjadi simbol kebangkitan negara, itu relatif tidak berdaya gitu loh, karena dia terkooptasi gitu loh. Ya, dia tidak lagi ada pada kemerdekaan para penelitinya, tapi dia ada pada kepentingan para pemilik modal ya, pemilik kekuasaan gitu. Kalau di media itu ada kuasa ruang redaksi gitu ya Bang ya. Ada kuasa ruang redaksi, benar-benar. Ya. Jadi independensi jurnalis di bawahnya ada independensi media mungkin. Jadi media memiliki kuasa yang lebih besar daripada jurnalisnya gitu. Mungkin ya. Terkendalikan ya. Dikendalikan bisa jadi ya kan. Nah, ini saya kira ini penting bagi pelajaran sehingga ke depan jangan sampai kita mengalami kemerdekaan yang terkendalikan itu. Itu kenapa itu Bang? Karena menurut saya begini, kekuatan sebuah negara itu ada pada kemerdekaan. Jika para intelektual sudah tidak lagi memiliki ruang untuk berpikir yang baik, tidak lagi memiliki ruang untuk menyampaikan sesuatu yang benar tentang bangsa negara, menurut saya negara mengalami amputasi. Gitu. Negara mengalami proses pengkerdilan dengan tidak memberi kemerdekaan para intelektual melakukan riset, memberikan sumbangsi riset-riset dia terbaik untuk bangsa dan negara. Gitu. Untuk Abang sendiri, kemarin kan kita sempat mengetahui bahwasanya kemarin adalah Hari Pers Nasional gitu. Ya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Apakah kita ini sebagai masyarakat yang baik itu harus mengikuti atau cenderung memilih banyak sumber informasi atau bagaimana di tengah budaya disrupsi sekarang ini Bang? Ya, jadi kita kesadar bahwa kan hari ini kan kekuatan informasi itu sudah menjadi model dalam proses perubahan. Benar. Informasi itu menjadi instrumen yang mempengaruhi alam berpikir kita kan kira-kira begitu. Tapi juga jangan salah gitu loh, bahwa menurut saya informasi itu kan seharusnya dia sebagai instrumen gitu loh. Ya, maka manusia harusnya mengendalikan jalan informasi. Manusia tidak boleh dikendalikan oleh informasi. Dengan perkembangan hari ini seakan-akan itu manusia itu tunduk itu loh. Tunduk kemampuan kecerdasannya, kemampuan intelektualnya, daya imajinasinya, daya produktivitas, rasionalitasnya itu dikendalikan oleh instrumen namanya media.
Nah menurut saya ini sesuatu yang keliru saya kira. Ya. Harusnya kekuatan manusia didepankan gitu loh. Karena dia akan mengendalikan gitu loh. Nah oleh karena itu sebagai sebuah negara yang meletakkan dasar ketuhanan yang pertama, maka dia harus memberikan kemerdekaan kemanusiaannya yang pertama gitu. Ya. Karena bertuhan itu adalah berkemerdekaan, pembebasan gitu loh. Maka negara tidak boleh membatasi para intelektual berpikir jernih, berpikir baik, berpikir benar itu menjadi kekuatan oposisi. Ya. Itu harusnya diberikan ruang gitu loh. Sehingga negara berjalan sesuai dengan alam berpikir para intelektual. Saya ingat sekali setelah kita merdeka itu kan Dr. Muhammad Hatta pernah mengarang buku namanya Alam Pemikiran Alam Yunani. Pemikiran. Nah buku itu cermin bagaimana mindset Hatta pada saat itu, bahwa dia menginginkan, Hatta ini kan pendiri bangsa, pendiri negara gitu loh. Maka negara itu kan konsep modern, gitu. Maka harus diisi oleh orang-orang yang memiliki cara berpikir yang modern. Mereka negarawan gitu loh. Maka Hatta menulis buku Alam Pemikiran Yunani itu adalah hati pembelajaran, ya, memberikan guidance pada para penyelenggara itu tunduk pada nilai-nilai berpikir secara berpikir jernih, berpikir filosof, berpikir pikiran profetik, pikiran kenabian gitu loh. Nah kalau itu berjalan baik maka negara akan berjalan benar. Tetapi selama idealisme intelektual, kerja-kerja intelektual itu, tugas profetik kenabian itu terhambat, ya, tauhid yang terganggu, saya yakin bahwa tidak ada alam berpikir yang benar terjadi gitu. Nah, sudah pasti bahwa negara juga akan mengalami degradasi akibat degradasi kerja para intelektual. Nah, kira-kira begitu Dinda. Saya lihat di sini mungkin abang ini bergerak di ranah intelektual sangat jauh ya bang ya. Kalau ya. Saya sendiri menangkap banyak omongannya agak susah, tapi ya kita sembari belajar di sini ya, Bang. Pasti. Mungkin gini bang, saya itu memiliki ketertarikan gitu. Abang ini di HMI ataupun di ranah mahasiswa dulu itu di mana sekolahnya? Ya, saya di coba Jogja diceritakan dulu. lah coba. Saya di Jogja di Fakultas Suludan jurusan filsafat. Kemudian di HMI biasa lah ya. Terakhir saya ketua umum HMI cabang Yogyakarta. Prodi 92-93 Kongres Pekanbaru, benar. Ya, selain itu juga saya aktif di kemahasiswaan. Saya pernah dipercaya sebagai semacam direktur ya kelompok pengkajian filsafat mahasiswa Islam KPFI. Lantas saya juga karena di filsafat kami sempat mengadakan simposium metodologi penelitian filsafat dan pertemuan mahasiswa filsafat Indonesia yang pertama. Pertemuan mahasiswa filsafat Indonesia yang pertama. Itu seluruh mahasiswa filsafat, baik itu yang berlatar agama atau berlatar yang teologi filsafat, itu semuanya kumpul itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga dipercayakan sebagai koordinator presidium Ikatan Mahasiswa Filsafat se-Indonesia tahun 90 sampai 95. Jadi praktis karena kita belajar di filsafat, jadi memang narasi-narasi yang kita bangun pun narasi-narasi yang sangat diwarnai alam pemikiran filsafat, keilmuan kira-kira begitu. Keilmuannya filsafat dulu ya Bang. Keilmuan. Di universitas? Saya di UIN Yogyakarta. UIN Yogyakarta. Dulu masih IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Nah, begitu. Itu sampai lulus tahun? Saya selesai di Jogja 93. 93 ya Bang? 93. Lanjut di studi saya atau? Kemudian pindah ke Jakarta. Saya sempat di Jakarta kerja di SIDES sambil kuliah juga, ngambil S2 di beberapa tempat. Tapi waktu itu karena situasi gejolak terus, jadi kuliah nggak stabil. Nah kemarin terakhir saya ngambil di UNAS di kebijakan publik. Oh gitu. Itu S2-nya ya Bang ya? Saya ambil S2 kebijakan publik. Gitu. Kira-kira begitu. Oh gini Bang, ada yang menarik nih soal HMI. Perbedaannya HMI yang dulu sama yang sekarang itu bagaimana sih Bang? Kalau sekarang kan ya kita lihat lah di banyak tempat, di cabang manapun, di komisariat manapun, ada beberapa LPP. Nah itu abang dulu bagaimana sih Bang? HMI di masanya abang sama di masa saya sekarang gitu. Sebetulnya dilihat dari skema perkaderan itu belum ada yang berubah, belum banyak perubahan. Gitu. Dilihat dari skema perkaderan kita itu belum banyak perubahan yang fundamental. Toh. Cuman zaman saja membedah cara berpikir kita ini. Ada zaman berpikir HMI yang dulu, zaman berpikir HMI milenial gitu kira-kira begitu. Saya pikir begini, memang milenial itu kan sebuah realitas tidak bisa dihindari karena diakibat daripada perkembangan teknologi disrupsi hari ini gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa milenial itu harus diarahkan cara berpikirnya gitu loh.
Jadi dia harus knowledge yang kuat, dia harus punya spiritualisme yang kuat, dia punya etik yang kuat, sehingga dia menjadi kekuatan yang kuat dalam menggiring jalannya arah milenial itu. Milenial tidak boleh dibuat ngambang, tidak dibuat jangan sampai dibuat punya ketergantungan pada sistem ya. Tetapi dia harus diberi kesadaran yang kuat bahwa dia adalah manusia, dia adalah the human of transformation, dia adalah faktor dari perubahan gitu loh. Nah, syarat untuk menjadi kekuatan perubahan itu kan milenial harus punya kekuatan knowledge yang kuat, dia harus punya etik yang kuat, dia harus punya nilai-nilai lokal yang kuat, sehingga dia tidak ngambang, tidak gamang, tidak ngambang, tidak menjadi makhluk tendensius lah kira-kira begitu. Ya benar. Gitu. Nah, dulu kami itu kan juga sama aja dulu kan, sama aja. Cuma barangkali karena pada saat itu kan, tapi sekarang juga lebih hebat tekanan politiknya ya. Dulu kita tekanan politik luar biasa Pak. Training selalu diganggu gitu kan, diganggu. Kemudian setiap kali pertemuan HM itu menimbulkan kecurigaan. Nah hari-hari ini sih sebetulnya situasinya juga hampir relatif sama gitu, tapi HMI yang pada hari ini merasa lebih nyaman. Iya benar. Posisi HMI merasa lebih nyaman gitu loh, tidak menjadi faktor yang diperhitungkan gitu. Kalau dulu kan HMI diperhitungkan gitu loh, sehingga setiap kali aktivitas HMI itu selalu mendapatkan tantangan eksternal. Tapi hari ini hampir HMI tidak punya tantangan eksternal karena HMI sudah nyaman. Mungkin nyamannya itu karena pengaruh dari apa istilahnya positioning alumni yang kuat ya, positioning alumni yang kuat, dia sudah bisa memberikan perhatian yang serius pada perkaderan ya, sehingga anak-anak HMI itu kan relatif kan tidak memiliki tantangan yang luar biasa gitu, kecuali melakukan rutinitas perkaderan gitu loh. Tetapi persoalannya apakah perkaderan hari ini bisa menjawab menjadi energi yang mendinamisasi negara apa tidak, itu menurut saya penting gitu loh. Nah jangan-jangan posisi HMI hari ini tidak menjadi perhitungan penyelenggara negara kan, sehingga nyaman-nyaman saja ya, berarti gitu. Gitu. Ya memang apa ya, untuk posisi HMI saat ini mungkin sudah istilahnya sudah diamankan di atas gitu ya, kita di bawah akhirnya lebih bisa bergerak atau bagaimana itu Bang? Ya memang saya lihat begini teman-teman sekalian, agak paradoks itu ya. Training kita itu kan melahirkan watak kritis ya, watak progresivitas ya, membuahkan orang-orang idealis ya, yang sanggup menyampaikan pandangan secara kritis dan progresif ya, dimanapun posisi dia berada. Tapi belakangan ini kan relatif tidak muncul gitu loh ya. Mungkin karena HMI dalam skema kekuasaan gitu loh. Ya, Anda kongres di Surabaya kemarin kan kelihatan sekali betapa yang kongres itu kan bukan anak HMI gitu loh, tapi orang-orang yang digembala oleh elit ya, untuk membuat keputusan politik ya, melahirkan pimpinan HMI. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini yang kongres ini anggota HMI itu bukan kira-kira begitu ya. Nah, dan itu jauh sebelum terjadi di kongres di kongres Ambon itu pun sudah terlihat gitu loh. Nah 2 kongres belakangan itu saya menjadi catatan khusus bahwa ternyata yang kongres ini HMI di dalam kendali elit gitu loh, dari kekuasaan ya, para senior HMI atau mantan pimpinan HMI tingkat nasional itu mereka datang kongres dengan membawa janji-janji kekuasaan kan, bawa uang gitu. Kemudian mereka berdramatisasi di situ, sehingga peserta kongres itu tergiring oleh opini para seniornya gitu loh. Bukan bagaimana membawa HMI kepada sesuatu yang menjadi alternatif bagi perubahan bangsa, tapi dia dalam kebiri kekuasaan gitu loh. Gitu. Nah ini yang menurut saya mengerikan itu loh, mengerikan. Jadi pertanyaan hari ini seperti apa HMI? Menurut saya HMI hari ini kehilangan idealisme gitu loh. Kematian daya kritis, tidak progresif kan? Karena kenapa? Karena proses keputusan politik yang diambil itu bukan di pure anak HMI, tapi dikendalikan oleh sebuah sistem gitu. Nah akhirnya bahwa produk-produk kongres itu kemudian hari ini seperti gembala gitu loh. Dia tidak membawa idealisme, tidak membawa kritisisme, tidak membawa watak progresif HMI, tapi dia bagian dari kanalisasi kekuasaan. Nah gitu. Nah, kok tiba-tiba Ketua Umum HMI melakukan instruksi supaya anggota HMI ikut vaksin, bagaimana logikanya gitu loh. Ya, saya khawatir kalau HMI sudah menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Gitu. Seharusnya dia mengkritisi gitu loh. Dia mengkritisi kebijakan negara yang tidak berorientasi pada pemartabatan manusia. Nah gitu. Nah, hari ini kok tidak gitu loh. Nah itu yang kita perlu menggarisbawahi bahwa ada problem serius di HMI. Kalau di masa lampau Bang,
di masanya Abang 92 93. Merasakan nggak seperti itu juga? Ya Atau kita mungkin- bertarung dulu gitu loh. Kita bertarung dulu. Kita itu kan ibaratnya bertarung dulu gitu. Hampir semua level training kita lakukan itu mengalami masalah. Diusir, dibubarkan, rapat anggota dibubarkan gitu kan. Kadang-kadang akhirnya kita rapat anggota tempat di rumah-rumah keluarga, di musela gitu kira-kira begitu. Rumah-rumah alumni yang agak luas kita apa tuh. Bahkan rumah-rumah kepala desa kita pakai itu. Nah gitu. Jadi makin tinggi tekanan elit pada HMI itu makin tinggi kualitas HMI lahir kualitas HMI yang lahir itu. Ya. Makin tinggi tingkat tekanannya maka makin tinggi bobot yang dilahirkan. Nah gitu. Nah hari ini kan nggak ada tekanan, Anda training kongres yang luar biasa. Saya juga kaget juga training Anda di hotel misalnya begitu kan. Peserta mandi dengan shower, tinggal di kamar pakai spring bed itu, makan nasi bungkus diantar. Itu menurut saya hal-hal yang saya kira memang menempatkan HMI tidak lagi menjadi organisasi pejuang gitu loh. Ya, tapi organisasi BB Angsa kan gitu. Kayak gitu. Maju goyang-goyang gitu kan. Kayak orang foto BB Angsa itu gitu. Gitu. Tapi apakah itu bentuk dari ini kan gini Bang, kita akan mengaminkan adanya perubahan zaman juga. Ya, mungkin saat ini tidak lagi dipersulit untuk menjangkau suatu ilmu Bang. Karena zaman kita sudah berubah, atau mungkin saat ini kita juga sama-sama merasakan bagaimana perubahan itu ada. Ada perubahan ya. Nah, ada perubahan. tapi kalau di jenjang training sendiri, apakah Abang ini mengaminkan adanya jenjang training yang sulit seperti masa lampau, atau jenjang training yang saat ini memang lebih dimudahkan lah kalau kita bisa mengerti ya. Bukan dimudahkan, dienakkan mungkin. Ya, memang ada proses kemudahan ada. Maka saya bilang tadi dari sisi kapital kita tidak mengalami kesulitan. Dari sisi infrastruktur training kita tidak mengalami kesulitan ya kan. Tetapi dari proses itu tidak melahirkan kualitas itu loh. Ya kan? Karena tempat kemudian situasi itu mempengaruhi. Bagaimana terbentuk watak dan karakter itu gitu loh. Watak kan training itu kan melahirkan segelintir orang yang terseleksi, terdidik, terpelajar, punya komitmen yang kuat pada visi misi, serta memiliki loyalitas dan militansi mengawal visi misi mencapai tujuan organisasi gitu loh. Nah hari-hari ini kan output kita tuh relatif komitmennya menurun, militansi juga nggak ada gitu loh. Yang ada itu adalah sami'na wa ta'na kan. Nah gitu. Ini juga menjadi perhatian saya lihat itu. Saya keliling-keliling gitu. Maka saya suka mengadakan sama adik-adik itu habis training tahajud malam saya kasih renungan itu kan agar terkondisi kesadaran dia itu menjadi seorang pejuang gitu loh. Orang yang punya militansi itu mengawal organisasi itu mencapai tujuan itu. Ya kalau seandainya kita tidak punya militansi ya kita masuk aja organisasi Karang Taruna aja kira-kira begitu kan gitu. Nah, gitu. Ini lebihnya HMI itu adalah kesanggupan dia untuk melakukan transformasi secara intelektual dan dia mengawal secara militan gitu loh. Nah, itu penting gitu. Nah, realitas itu nampaknya mengalami penyusutan belakangan ini gitu. Ya mungkin karena faktor instrumen-instrumen trainingnya itu sudah sangat luar biasa wah ya, sehingga melahirkan HMI itu bercita-cita menjadi anggota DPR, bercita-cita menjadi pengusaha. Nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Tapi di dalamnya harus ada nilai yang dibawa gitu. Bener. Dan nilai, jangan sampai dia ketika menjadi anggota DPR dia nggak tahu apa yang diperjuangkan kira-kira begitu kan. Iya, benar. Ketika dia menjadi pengusaha dia nggak tahu apa yang diperjuangkan gitu. Sehingga dia nggak tahu cara yang tepat untuk menjadi seorang pengusaha yang baik dan dia nggak tahu fungsi yang tepat bagaimana menjadi seorang parlementer ya. Nah kayak gitu. Kalau mungkin sekarang nih Bang, cara berjuang kita kan mungkin sudah beda. Kalau masa pandemi kita diharuskan untuk di rumah, dan kalau kemarin kan ada demo. Itu kan jalan-jalan panjang cerita HMI memang. HMI sering demo dan sebagainya untuk mengawal suatu kebijakan dan isu. Nah, kalau sekarang nih Bang, apa yang bisa dijalankan oleh teman-teman gitu? Kalau menurut Abang gitu. Ya, saya kira begini, teman-teman, bahwa seperti ini ceritanya, meja Anda ini. Ini kan swadaya kawan-kawan ini. Sebuah instrumen kan swadaya kawan-kawan ini kan. Di tengah gelap gulita Anda masih punya kemerdekaan untuk melakukan sesuatu gitu loh. Nah, dia realitas ini harus ditumbuhkan gitu loh. Jadi anak HMI tidak boleh terpasung, tidak boleh vakum,
terhadap apapun gitu loh. Dia harus munculkan dirinya. Maka teman-teman lepas LK1 misalnya gitu, harus diorientasikan kesadaran dia untuk memahami masyarakatnya gitu. Sehingga apa yang dilakukan. Lulusan LK2 dia harus memahami apa dalam negara, dia harus lakukan gitu. Sampai pertingkat dia menjadi pimpinan HMI. Gitu. Nah itu dia menghidupkan itu. Nah jangan sampai anak HMI nggak punya idealisme gitu loh. Dianggap bahwa HMI itu alat hanya untuk meraih kekuasaan, yaitu tanpa ada kepentingan strategis di dalamnya. Nah gitu. Nah saya ngelihat memang nilai itu mengalami keturunan, penyusutan, kejumudan, mengalami penyusutan ya karena gitu, karena situasi-situasi. Tapi saya tidak percaya situasi ini mengalami selama ini, saya nggak percaya. Ini situasi tertentu aja. Karena kekuasaan kita itu kan kekuasaan yang tidak genuine kekuasaan, ya, tidak genuine kekuasaan. Karena itu maka kita juga sulit merumuskan gitu loh. Ya, kita menghadapi situasi tidak genuine juga. Iya benar. Ya kan? Situasi tidak genuine gitu loh. Karena kekuasaan kita tidak genuine, melahirkan situasi tidak genuine. Lalu kita juga tidak menghadapi situasi genuine juga serba agak membingungkan gitu loh. Karena ketidakpastian toh, nah gitu. Tapi kalau macam model Pak Harto, dia kan presiden yang memiliki model yang membuat orang punya perhitungan gitu. Kayak gini sekarang kan susah ini. Kayak gitu. Dulu Pak Harto itu kan jelas gitu loh. Dia pemimpin, dia punya kebijakan dan dia punya langkah-langkah kebijakan, dia punya step-step. Dan anak HMI itu dari situ belajar gitu loh. Belajar apakah menjadi musuhnya Pak Harto atau temannya Pak Harto, kira-kira begitu. Ya toh? Ya dulu nih Bang. Nah, kan menjadi temannya Pak Harto atau menjadi musuhnya Pak Harto gitu loh. Nah hari ini kita nggak jelas gitu nih Pak. Mau jadi musuh juga nggak jelas, temannya nggak jelas. Nah ini yang generasi infantil situ. Generasi tidak diharapkan. Situasi tidak genuine, tidak sungguh-sungguh, tidak otentik. Ini sebelum kita ditutup nih Bang. Sebelum penutupan, adakah pesan-pesan 1-2 kata untuk teman-teman HMI? Kalau mau panjang ya nggak masalah sih Bang. Ya. boleh silakan. Ya saya pikir pertama anak HMI harus merekonstruksi kediriannya sebagai kader HMI, bahwa kader HMI itu dididik secara khusus melalui training, dipersiapkan untuk menjadi kekuatan umat dan bangsa. Karena itu maka HMI harus bisa memposisikan dirinya di dalam proses perubahan umat dan kebangsaan itu. Dia harus mengambil peran-peran penting. Gitu. Dia tidak boleh diam atau mengasingkan diri problem, nggak boleh. Gitu. Dia harus ada di tengah-tengah kondisi keumatan kebangsaan. Saya kira begitu. Ya, ini tadi podcast yang mungkin cukup berbobot dan kalian bisa tonton ini berulang kali dimanapun. Dan ini nanti akan diupload di YouTube Sosbud Kreatif Media. Teman-teman bisa langsung like, comment, dan subscribe kalau misal ada mukanya Abang Sika Songge. MHR Sika Songge. Yes. Terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bisa bertemu dengan kawan-kawan Sosbud ini. Mudah-mudahan ini tetap menjadi instrumen pergerakan kawan-kawan. Bisa mencerdaskan dan bisa menghantarkan masa depan bagi kawan-kawan semua. Agar punya optimisme yang meraih perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Bye.